warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat matematika, ketemu lagi hari ini dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang materi matematika wajib di semester genap, yaitu tentang matriks. Nah, kalian mungkin baru saja mengenal kata matriks. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan penjelasan berikut ini. Nah, sahabat matematika, kalian perhatikan. Ini adalah sebuah gambar lemari yang memiliki sekat-sekat tertentu. Dan di dalamnya tersusun dengan rapi berbagai jenis buku dengan jumlah yang berbeda-beda dalam setiap sekatnya. Sekarang perhatikan. Seandainya Ibu tarik garis dari kiri ke kanan seperti ini atau secara horizontal, maka kita biasa menyebutnya dia adalah baris pertama atau rak pada baris pertama. Begitu juga dengan yang selanjutnya, kita menyebutnya sebagai baris kedua. Nah, sama juga dengan ini nih, kita sebut dia sebagai baris ketiga. Nah, ini kita sebut baris keempat. Kalau ditarik secara horizontal, biasanya kita sebut dia sebagai baris. Nah, kalau kita tarik garis secara vertikal, seperti ini, maka kita biasa menyebutnya dengan kolom. Kita sebut saja ini sebagai kolom pertama. Nah, yang ini adalah kolom yang kedua. Ini kolom ketiga. Oh, berarti dari rak buku ini kita tahu terdiri dari 4 baris dan 4 baris dan 3 kolom. Nah, jika seandainya setiap sekat-sekat pada rak buku ini memiliki jumlah buku yang berbeda-beda, misalnya saja pada baris pertama kolom pertama itu ada 10 buku. Pada baris pertama kolom kedua ada 12 buku. Pada baris pertama kolom ketiga ada 14 buku. Baris kedua kolom pertama ada 10 buku. Baris kedua kolom kedua ada 15 buku. Dan baris kedua kolom ketiga ada 9 buku. Begitu seterusnya. Di sini baris ketiga kolom pertama ada 11 buku. Baris ketiga kolom kedua ada 20 buku. Kemudian baris ketiga, kolom ketiga ada 12 buku, baris keempat, kolom pertama ada 23 buku, dan baris keempat, kolom kedua ada 25 buku. Kemudian yang terakhir, baris keempat, kolom ketiga ada 8 buku. Kalian melihat, di sini ada susunan angka-angka yang mewakili jumlah buku di setiap sekatnya tersusun dengan rapi. Nah, kalau Ibu bikin dalam bentuk seperti ini, bagaimana? Terlihat dengan jelas bukan? Mewakili dari setiap sekat-sekatnya ini. Nah, bentuk seperti inilah yang disebut dengan matriks. Nah, sahabat matematika sudah mendengarkan penjelasan tadi ya. Apakah kalian bisa menyimpulkan apa itu matriks? Jika masih belum, sekarang kita saksikan lagi nih video berikutnya. Pak Budi ingin pergi ke beberapa tempat wisata religius di Kalimantan Selatan. Untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antar kota sebagai berikut. Nah, jarak antar kota yang dicatat oleh Pak Budi bisa disajikan dalam bentuk tabel supaya lebih teratur dan mudah untuk membacanya. Tetapi selain dengan menggunakan tabel, bisa juga digunakan dalam bentuk di bawah ini. Nah, bentuk yang ada pada bagian akhir atau bagian bawah ini disebut dengan bentuk matriks. Nah, betul ya. Jadi matriks itu terdiri atas baris dan kolom. Atau kalau secara definisi matematika, matriks adalah susunan angka-angka yang dibentuk dari kolom dan baris. Kemudian, matriks ini sudah kalian kenal. Untuk apa sih digunakan matriks? Sahabat matematika masih ingat tidak?
tentang sistem persamaan linier dua variabel. Misalnya gini nih, 2x ditambah y sama dengan 8. X ditambah 6y sama dengan 3. Ini disebut dengan sistem persamaan linier dua variabel. Maka bisa dibentuk dalam bentuk matriks. Seperti apa? Sekarang kalian perhatikan. 2x tambah y sama dengan 8, x tambah 6y sama dengan 3. Bentuk persamaan linier dua variabel ini bisa dibentuk menjadi matriks. Matriks yang pertama adalah 2, 1, 1, 6. Matriks yang kedua adalah x, y. Dan matriks yang ketiga adalah 8 dan 3. Jadi, ini terdiri dari 3 buah matriks berbeda. Kemudian yang kedua untuk sistem persamaan linier 3 variabel. Sekarang contohnya begini. 3x ditambah y ditambah z sama dengan 6. 2x dikurang y ditambah z sama dengan 3. 4x ditambah y ditambah 2z sama dengan 6. Bagaimana bentuk matriksnya? Sekarang kita perhatikan. 3x tambah y tambah z sama dengan 6, 2x min y plus z sama dengan 3, 4x plus y tambah 2z sama dengan 6 juga bisa dibentuk menjadi matriks. Kita ambil semua koefisien pada variabelnya. Menjadi sebuah matriks seperti ini. 3, 1, 1, 2, negatif 1, 1, 4, 1, 2. Nah, kemudian matriks yang kedua adalah x, y, dan z. Nah, begitu juga dengan matriks yang ketiga. Jadi, dari sistem persamaan linier 3 variabel juga bisa dibentuk menjadi 3 buah matriks. Demikian tadi penjelasan tentang konsep matriks atau pengertian matriks. Nah, untuk penggunaan matriks atau lebih tepatnya operasi hitung matriks, kita akan menyaksikan pada video berikutnya. Sampai ketemu ya sahabat matematika, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.